you, baby, but here's my number, so call me maybe. 3, 2, 1, stop! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا إذا وقعت الواقعة apabila terjadi hari kiamat laisa liwaqa'atiha kadzibah terjadinya tidak dapat didustakan khafidatur rafi'ah kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Idza rujjatil ardu rajja apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Wa bussatil jibalu bassa dan gunung-gunung dihancur-luluhkan sehancur-hancurnya. Ini yang saya maksudkan minggu yang lalu itu Bu Viro. Yang bertiga itu saya suruh baca terus translate. Padahal kemarin itu saya sudah mengukur sepatu sampean kurang biro. Kalau saya kita ngomongin sepertinya kemarin Namila Endah. waduh. Kemarin saya di sini apa duduk? Duduk. Mengapa ini perlu kita bahas? Hari ini syiar Islam itu amat sangat masif. Sambil saja contoh dari pendapat Buya Yahya yang sudah punya pesantren top markotop dan santrinya puluhan ribu santri. Dia punya lembaga pendidikan mulai dari RA sampai dengan perguruan tinggi. Itu ketika Buya Yahya berfatwa. Kalau ada orang mengumpulkan uang dalam tataran bahasa yang paling sederhana itu nyelengi, dipakai untuk beribadah haji, itu salah. Statement itu menjadi kontroversi. Bahkan ada yang menghujahnya, bagaimana kita bisa berhaji kalau kita tidak nyelengi. Ambil saja contoh konkret lagi. Diskusi antara orang luar Islam dengan orang Islam, apa yang didiskusikan? Mengapa sih Ka'bah itu berwarna hitam? Penutupnya itu berwarna hitam. Mengapa tidak oranye? Mengapa tidak ungu? Koyok lambene monanya. Janda lawas. Loh, orang sekarang kan juga aneh-aneh. Sampean dulu ketika diajarkan oleh guru, kita ini paling tidak ditancapkan di dalam hati kita sami'na wa ata'na. Untuk orang sekarang itu muncul berbagai macam pertanyaan. Mengapa kok kiswanya Ka'bah itu berwarna hitam? Mengapa tidak oranye? Mengapa tidak pink? Mengapa tidak merah? Ketika lagi di pengajiannya Gus Baha, ada jamaah yang tanya, wal awwal wal akhiru wal dhahir wal batinu. Terakhir yang ditanyakan, di manakah Allah itu berada? Yang dijawab oleh Gus Baha adalah menjelaskan tentang ketaatan dan keimanan, di mana kalau perihal tentang Allah itu tidak bisa diganggu-gugat di otak-atik. Itu menurut kaidah orang sekarang.
Yang katanya Pak Didin itu para ahli sains yang pola pikirnya macam-macam itu akan muncul beberapa pertanyaan. Maka minimal kita sebagai seorang pendidik, minimal juga kita harus punya tanggung jawab bahwa di satuan pendidikan itu kita kalau bisa memberikan penjelasan atau materi itu yang komprehensif sehingga peserta didik kita ini paham ketika ketemu orang-orang di luar yang bilangnya, yang ngomongnya seperti itu, bisa menjelaskan. Karena itu tadi hari ini ketika logika berpikir seseorang, terutama dengan munculnya AI, munculnya macam-macam yang ada pada aplikasi-aplikasi itu, maka orang yang mendengarkan fatwa atau ceramah itu tidak selalu puas dengan jawaban-jawaban yang muncul kalau ditinjau dari ilmu syar'i, ilmu hukum. Makanya saya akan lanjutkan penjelasan saya tentang kiamat di periode atau di minggu yang lalu. Karena sekarang lagi populer itu berdasarkan Al-Quranul Karim dan berdasarkan Saiful Karim. Yang selalu berpendapat kontroversial itu hari ini yang sering kali menghiasi media massa adalah Saiful Karim. Makanya ada teman-teman yang ada di Nahdliyin itu membandingkan Al-Quranul Karim dengan Saiful Karim. Kebetulan belakangnya sama-sama Karim. Kalau berdasarkan Saiful Karim itu kiamat itu tidak ada. Yang dikatakan kiamat itu adalah proses membangkitkan kesadaran umat manusia. Jadi tidak sadar akan menjadi sadar. Itu pendapat Saiful Karim. Ketika di Justifies, karena Saiful Karim itu punya background yang dipelajari itu adalah ilmu-ilmu sains. Makanya Pak Didin minggu yang lalu menyatakan bahwa berdasarkan pendapat orang-orang sains, orang sains pun juga tidak selalu sependapat dengan Saiful Karim. Kiamat yang tadi bangkitnya kesadaran umat manusia. Kalau kita baca di 3 surat yang pertama, kedua, ketiga, coba kalau sama telisik dan perhatikan. Minggu yang lalu kita sampai pada apabila Saman sudah menerima penjelasan dari beberapa teman yang ngasih maju. Ketika berbicara tentang apabila itu konteksnya adalah menjelaskan tentang kurun waktu. Sebuah proses kejadian yang sama sekali tidak bisa diprediksikan. Ketika kejadian itu muncul di dalam diri kita, di dalam diri manusia, suatu ketika kita ini ditinggikan oleh Allah dan suatu ketika kita ini akan direndahkan oleh Allah, itulah pada hakikatnya adalah kiamat sughra. Jika kalau dikatakan oleh Saiful Karim bahwa kiamat itu adalah kejadian sehari-hari yang dialami oleh manusia, kalau menurut saya tidak saya salahkan, memang benar. Pada diri kita, dalam proses kehidupan kita, sewaktu-waktu akan terjadi sebuah problema, sebuah permasalahan yang sama sekali tidak kita prediksikan. Bagaimana tidak, ini saya ambil contoh. Ketika yang ada di depan pintu gerbang sebelah selatan, itu terjadi proses krodit. Warga yang ada di sekitar, itu ya paling tidak yang namanya sego pecel, wadai pincuk itu berulang kali muncul. Jadi cacuk-cacuk, teman-teman yang UB yang mengatur kelancaran proses lalu lintas itu ya paling tidak dibisui. Dan ada yang menggugat kalau seandainya nanti di situ ada jembatan, ya, maka tidak saya izinkan komunitas Pucang itu akan lewat jalan di tepi sungai itu. Woyo sing di dalan itu padene dhewe.
Ya, tiba-tiba situasi ini sudah kita kondisikan. Cukup kemarin datang di kantor saya. Ada warga yang permasalahkan. Repotnya kan ketika muncul problem macet sudah teratasi, kita akan mengurai kemacetan itu dengan membangun jembatan. Ketika kita mau membangun jembatan, katanya Bu Sugiya, kalau ada uang 1M, saya bilang, nggak usah tunggu MM-an, Pucang itu punya uang 300 langsung sikat bangun. Ngenteni MM-an enggak ganti-ganti. Ketika muncul tekanan-tekanan yang sama sekali tidak kita prediksikan, itu bagi orang yang kurang jembar hatine, kurang jembar pikire, itu kan menjadikan orang itu sutris. Ketika itu muncul pada diri seseorang, maka di saat itulah posisi kita, suatu ketika kita akan dibalik, ada di posisi atas, hidup damai ayem, kayak Pak Dadang ya. Wis tak peseni kaos OB kabeh piro 10. Ya, ada 5 macam kaos, ya lumayan. Terus guru olahraga MTS ada berapa? Wis nang cepetan padahal nanti duwe. Nah, ketika dagangan laku, keinginan kita terpenuhi, maka di saat itulah posisi kita berada di posisi teratas, senang. Ketika senang itu belum lama kita nikmati, tiba-tiba muncul kesedihan-kesedihan. Contoh, yang punya anak-anak kecil itu, ini bayaran mundur, pampers habis. Bayaran mundur, selain pampers apa? Susu habis. Selain susu apa? Wah, kok Bu Vira tuh, lipstick habis. Akhirnya apa? Menderita, merana. Loh, ketika proses itu muncul pada diri kita, ya, orang yang imannya itu kurang kokoh, akhirnya muncul kesedihan. Dan kesedihan-kesedihan itulah yang termasuk dalam kriteria kategori kiamat sughra. Jadi ketika kita punya hasrat, punya keinginan yang berlebihan, itu ujung-ujungnya jatuhnya tidak baik. Makanya saya berulang kali mengingatkan sama Bu Solihati itu, sing diten ojo Bu Sandra. Oh, Bu Sandra itu ketika tahu tambahin Pak Wisba itu saumas, ya, berhektar-hektar itu mulai melu deh lenger-lenger. Lah kok biar bisa surabi. Mono koncone rabi laki-laki import, kepingin import. Ya, itu yang perlu kita sadari. Jadi Bapak Ibu, jelaskan juga kepada anak-anak itu agar paling tidak keinginan dari Kemenak Pusat perihal tentang yang digembar-gemborkan dalam MPLS, dalam sama, dalam mata muda. Apa materinya Kemenak yang wajib diulang itu? Moderasi beragama. Jadi ketika kita berbicara tentang moderasi itu, kaitan dengan diri kita, yang paling jahat itu adalah nafsu, keinginan kita yang ada di dalam dada kita. Sehingga mengalahkan bahwa dada kita, hati kita itu adalah sentra, pusat daripada roh. Itu bila terkalahkan dengan keinginan-keinginan, dan ketika keinginan itu sulit untuk digapai atau sulit untuk diraih, maka disitulah akan terjadi kiamat. Tidur ketip. Ketika itu terjadi, maka secara otomatis hidup sampean akan menjadi tidak nyaman. Dan dalam posisi itu berarti kita tidak berada di posisi puncak. Kita berada di posisi paling bawah. Berkaitan dengan ayat 1 sampai dengan ayat ketiga, itu proses penjelasannya bisa juga kita kaitkan dengan konteks kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau berbicara di konteks ayat keempat dan kelima, itu mutlak. Makanya ketika ada orang yang menyatakan bahwa kiamat itu tidak ada,
kiamat itu ya proses kehidupan kita sehari-hari. Itu menurut saya nggak benar. Ketika di ayat ke-4 dan ayat yang ke-5 berbicara tentang ini, Masya Allah, kita sebetulnya tunggu waktu. Di Jepang itu ditemukan 9 gunung berapi ada di dalam laut yang sudah mau erupsi. Dan di Indonesia tinggal 1 gunung. 2 gunung kemarin erupsi bareng-bareng. Merapi dengan Semeru, walaupun tidak berbarengan. Itu di Keraton Yogyakarta sudah didiskusikan. Orang-orang yang mempelajari tentang ketauhidan itu meyakini bahwa kalau ada 3 gunung itu erupsi bersama-sama, maka akan terjadi gempa yang dahsyat, gempa yang besar. Coba sampai pelajari itu. Ketika gempa dahsyat, gempa yang amat sangat besar, megatrans itu, maka secara otomatis kaitan dengan kehidupan kita. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita berada di radius kita akan mendapatkan dampak. Ketika itu berdampak dan betul-betul kita hancur dan betul-betul akan terjadi sebuah peristiwa likuifasi. Ada beberapa kampung yang mengalami likuifasi, ditelan oleh bumi, maka disitulah pada hakikatnya kiamat yang sesungguhnya itu. Para ahli sains juga ketika membuat kesimpulan kayak Saiful Karim bahwa kiamat itu yang tadi saya katakan terjadinya proses kebangkitan kesadaran. Ketika proses kebangkitan kesadaran itu, dia beranggap bahwa kiamat, hancurnya, kerusakan bumi itu tidak bakalan terjadi. Dia lupa. Kalau orang sains betul-betul belajar tentang sains, di sains itu tidak bisa dipungkiri bahwa setiap benda yang ada di permukaan bumi ini akan mengalami pelapukan. Pelapukan itu adalah sebuah proses kehancuran, step by step. Dan di setiap pelapukan benda itu akan memiliki waktu paruh, waktu yang dibutuhkan benda untuk menjadi separuh. Makanya ketika di teman-teman Islam menyatakan bahwa nanti ini termasuk juga dalam tataran gamenya grup ngaji tauhid itu, di grup ngaji tauhid itu akan muncul reinkarnasi. Orang itu ketika mati akan dilahirkan kembali ke alam dunia. Itu berarti kalau dikaji berdasarkan ilmu saja, ya, gak nutut ilmunya. Mengapa dikatakan gak nutut ilmunya? Dari ilmu sains sendiri tadi saya katakan, setiap benda yang ada di permukaan bumi ini akan mengalami pelapukan. Dan di setiap pelapukan, penghancuran benda yang ada di muka bumi itu akan memiliki waktu paruh. Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah benda untuk menjadi separuh. Ketika benda itu untuk menjadi separuh, benda itu tidak bakalan akan bisa habis terus. Makanya sampai tahun sekian pun orang yang meninggal, maka jasad orang yang meninggal yang kelihatannya itu sudah habis dicacah oleh cacing tanah, tinggal tulang belulang, maka secara otomatis di dalam kuburan sampai 1 miliar tahun pun akan mengalami waktu paruh itu, menjadi separuh, menjadi separuh, menjadi separuh. Jadi sekecil apapun kondisi tubuh orang yang meninggal itu akan tetap muncul, akan tetap ada. Makanya dengan dijanjikan oleh Allah, jangan kamu kira saya tidak mampu membangkitkan tulang belulang kamu. Jangan dikira, kata Allah, saya tidak mampu membangkitkan jari jemarimu. Kenapa? Dulu sudah saya katakan di setiap tubuh manusia berdasarkan hasil ilmu kedokteran itu, tubuh kita ini mempunyai hayyun jadidun. Dan jadidun itu tidak bakalan bisa mati. Terbukti apa? Dari ilmu sains ada waktu paruh, waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk menjadi separuh.
Nah, ketika waktu yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk menjadi separuh itu, ya tinggal dilihat amal perbuatannya. Waktu menjadi separuh itu bukan dalam tataran bobot tubuh seseorang. Bobot tubuh seseorang itu masing-masing yang tadi saya katakan. Kalau semula sekian kilo, maka nanti menjadi separuh-separuhnya. Separuh menjadi separuhnya, separuh menjadi separuhnya. Sampai 1 miliar pun ada bilangan 1 dibagi 1 miliar, itu masih punya nilai. Ini yang perlu sampean sadari. Jadi penjelasan saya itu untuk mematahkan argumentasi yang menyatakan bahwa orang itu kalau sudah mati nanti akan reinkarnasi, bahwa akhirat itu tidak ada. Kalau mereka menyatakan bahwa akhirat itu tidak ada, faktanya banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang menyatakan bahwa akhirat itu jelas ada. Terus seperti apa kehidupan yang ada di akhirat? Kalau dia tanya begitu, sampean mate, gue sama nulis mate di awal nomor HP-ku. Oh, halo Bu Mona. Ternyata di akhirat itu kawin namun mau sebutan sih. Ya kan orang sekarang itu kan ya aneh-aneh. Argumentasi itu muncul ya aneh-aneh. Gitu. Jadi itu yang perlu saya berikan penjelasan. Ketika nanti ada yang bertanya-tanya, sampai bisa menjelaskan itu. Yang tadi saya katakan tugas, coba tolong Bu Leli tekankan kembali teman-teman yang kemarin, terutama yang suaranya enak itu, waktu mengerjakan pembiasaan pagi yang sekaligus dengan mengingat-ingat maknani. Itu kalau bisa langsung didengarkan di soundnya madrasah, baru di situ guru memberikan penguatan agar materi yang diberikan itu standar. Materi yang sudah diberikan itu tujuannya diamalno, ilmu nih jika lali. Sebelum saya akhiri, bagi teman-teman guru inti yang saya jadikan satu ini, perpisahan, saya undur karena reservasi tempat itu sudah full booking. Kita melepas Bu Sambam Pangesti sama ya, loh, Pak Rizal, Profesor Rizal. Pelepasan guru inti. Terus kapan Pak Ari? Tunggu tanggal mainnya. Sudah, silakan kembali ke tempat semula. Saya akan melanjutkan cek and recheck tentang gaji. Semoga ya paling tidak tambahan sedikit ilmu hari ini sahabat bisa amalkan. Ya semoga saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.